Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Ya, baik temannya dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama Bayu Ahmad di 95.1 di podcast Radio Talkshow. Dan sesuai dengan janji Bayu untuk sore hari ini, ya untuk sore hari ini kita bersama teman-teman dari BKKBN Kabupaten Brebes, yang mana untuk sore hari ini dengan tema menguatkan kembali ketahanan keluarga pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, di spesial program Rabu 7 Oktober 2020. Dan untuk narasumber kita untuk sore hari ini ada Ibu Endang Sarjana Sosial ya, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Paguyangan, dan juga Mas Budi Suprojo Esfil, penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sirambok. Yang mana untuk temannya seperti biasa untuk sore hari ini di 1 jam ke depan insya Allah bersama kita, bersama teman-teman dari BKKBN Kabupaten Brebes, yang tentunya juga untuk temannya nanti bisa bergabung bersama kami di SMS online, ataupun juga untuk temannya yang ada di rumah bisa menyaksinya secara langsung di live streaming dan juga video streaming yang coba kami share di jejaring sosial Facebook Top FM Bumi Ayu dan juga channel YouTube Top FM Bumi Ayu. Dan jangan lupa juga untuk temannya, karena untuk saat ini masih di adaptasi kebiasaan baru untuk sore hari ini, ya kita masih tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan, yang mana untuk temannya pandemi COVID-19 masih terjadi dan ini masih berdampak kepada kita semuanya, dan tentu menjadi satu kewaspadaan dan juga harus selalu menjadi kehati-hatian kita semuanya dengan patuh terhadap protokol kesehatan, yang mana Tomani harus selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan baik saja untuk Tomani, langsung untuk sore ini kita sapa narasumber kita. Ada Ibu Endang Esos, penyuluh keluarga bencana Kecamatan Paguyangan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Mas Wahyu. Sehat Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Kayaknya tambah mengecil deh. Mengecil apa malah melebar Mas? Kayaknya tambah menyempit apa mengecil. Dari sedotan Mas, dari Bumi Ayu. Sedotan. Dan juga assalamualaikum Pak Mas Budi Suprojo. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat, Mas Budi. Alhamdulillah pangestune Mas Bayu. Ketemu lagi. Iya. Ya, beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sirambok. Dan tema hari ini yaitu menguatkan kembali ketahanan keluarga pada masa adaptasi kebiasaan baru. Memang untuk saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi, dan tentu menjadi satu hal yang sudah hampir 1 tahun, dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober. Sudah 7 bulan, dan ini kita memang pandemi ini kita hadapi dengan satu adaptasi gitu ya, dan kita yang harus beradaptasi dengan mereka gitu ya. Jadi artinya kita di masa-masa adaptasi kebiasaan baru ini menjadi satu hal yang sangat perlu dikuatkan bagi keluarga kita, khususnya apa saja yang perlu dikuatkan sebenarnya untuk keluarga kita. Mas Budi dulu atau Mbak Endang dulu? Mas Budi dulu. Oke deh, Mas Budi saat ini tidak bisa mengambil keuntungan. Oke. Sebagai striker. Oke, siap. Ya, seperti apa Mas untuk karena menguatkan ketahanan pangan, menguatkan keluarga di masa pandemi yang menghantam di semua sendi kehidupan ini? Oke, mungkin kita perlu flashback sedikit ya, di era-era sebelum terjadinya pandemi ini. Jadi memang semua mungkin bisa melihat di lapangan pada masa-masa sebelum terjadi pandemi COVID-19, kondisi masyarakat secara umum relatif berjalan dengan normal. Saya kira kalau kemudian ada persoalan-persoalan dari anak kecil itu hal yang lumrah dan jamak ya. Tetapi begitu muncul pandemi COVID ini kan sifatnya global, kemudian akhirnya kan berpengaruh kepada setiap sendi kehidupan. Nah, ini yang kemudian memang mengubah banyak hal, mulai dari kalau dari sisi kesehatan tentu karena memang
ini Yang- menyentuh iya, yang paling menyentuh. paling dari kesehatan. Tetapi ternyata ini kemudian seperti efek domino. Artinya kemudian sisi ekonomi karena beberapa perusahaan karena terjadi COVID-19 ada kebijakan-kebijakan misalnya sampai titik tertentu ada yang dirumahkan misalnya. Kemudian karena ada protokol tertentu harus ada shifting. Karena ada shifting otomatis pendapatan diterima berkurang. Dan dampaknya ke ekonomi juga di sistem pendidikan pun sama. Pendidikan yang sebelumnya pendidikan berjalan normal, yang kemarin kita pernah bahas, misalnya selama ini orang tua memang hampir sepenuhnya menyerahkan terkait pengelolaan pendidikan anak itu ke sekolah. Tetapi begitu ada pandemi, semua dikembalikan ke rumah. Berbalik gitu. Berbalik lagi. Iya. Nah itu kemudian juga sama, kemudian belum lagi persoalan budaya yang selama ini kita kalau bermain bertetangga berkerumun biasa aja, tiba-tiba yang dulu gemba slogannya ayo kita harus mempererat, mendekatkan dengan tiba-tiba ada harus menjaga jarak misalnya. Juga kemudian terus menerus akhirnya termasuk dalam hal beragama. Dulu misalnya sop itu rapatkan sekarang harus jaga jarak. Dan itu berlangsung sampai mungkin sampai bulan-bulan ini masih ada beberapa tempat untuk kegiatan tertentu, misalnya jamiah pun sudah mulai ada peringatan-peringatan karena memang ada klaster-klaster yang muncul dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini yang terjadi, Mas. Jadi memang dan ini kemudian sedikit banyak tentu mempengaruhi pola kehidupan masyarakat secara umum dan tentu keluarga, karena keluarga ini adalah satuan terkecil dari sebuah masyarakat ataupun bangsa gitu, Mas. Ya, dan Bu Endang mungkin bisa menambahi dari apa sebenarnya yang selain tadi disampaikan, karena memang sudah menyentuh ke seluruh sendi, Bu Endang, untuk ketahanan yang dari COVID ini untuk kekuatan keluarga. Baik Mas, untuk ketahanan keluarga karena kemarin kan kita masih dihebohkan dengan new normal nih Mas. Nah, sekarang masyarakat sepertinya terlena dengan kebiasaan new normal itu, sehingga ada adaptasi kebiasaan baru, masyarakat sering lengah dan tidak memperhatikan. Tapi dengan adanya kebiasaan baru untuk keluarga, itu keluarga menjadi sebuah unit yang terkecil, itu sangat berpengaruh sekali, di mana keluarga bisa dampak dari adanya COVID itu kan sangat besar pengaruhnya dari segi ekonomi, banyak pengangguran, sehingga karena banyak pengangguran, banyak orang dirumahkan, ibu-ibu memprotes pendapatan bapaknya yang berkurang, sehingga timbul satu gejolak di dalam keluarga. Nah, ini untuk kita bertahan dengan ketahanan keluarga, berarti ini ibu-ibunya cukup bermain peran nih dalam hal ini, karena dalam sebuah keluarga ibu itu yang paling berperan, dominan, yang sering action. Jadi ibu-ibu menjadi menjadi sebuah informasi, sebuah informan yang sangat penting bagi keluarga, termasuk di dalamnya itu bagaimana kita bertahan dengan keluarga dalam kondisi yang seperti ini. Artinya anak-anak tetap mempergunakan protokol kesehatan, begitu juga dengan keluarga, dan bagaimana ibu-ibu bisa meluangkan waktu yang sedemikian gitu untuk tetap produktif, terutama ibu-ibunya tetap produktif, mengingat bapak-bapaknya kan terutama untuk keluarga yang nun sewu, yang sangat miskin barangkali ya, untuk buruh pabrik, untuk tukang becak dan lain sebagainya, itu kan sangat berat sekali bebannya akibat dari adanya seperti ini. Makanya ibu-ibunya di sini dituntut untuk bagaimana keluarga itu bertahan dengan keadaan ekonomi yang seperti ini. Ibu tetap bertahan dengan meluangkan waktu yang ada, tetap produktif, tetap memaksimalkan potensi yang ada dirinya dengan cara bagaimana kita sebagai seorang ibu untuk bisa produktif menambah income bapaknya. Ya, artinya berarti ini keluarga ini menjadi satu pilar ya nantinya untuk di masa pandemi ini, pilar utamanya di keluarga. Bagaimana keluarga khususnya ibu dalam mengelola segala hal gitu. Karena yang jelas bapaknya ini dari akibat COVID ini kan berdampak bapak-bapaknya sekali. Ya, bapak-bapak banyak dirumahkan, yang bapak-bapaknya jadi shooting pengantin, sekarang sudah hampir pengantinnya tidak ada. Itu kan sangat miris sekali bagi sebuah keluarga. Di sini ibunya perlu kita beraction,
ibunya tampil, ibunya tetap bersemangat untuk bisa minimal dia memberi penyemangat untuk keluarganya. Dengan cara seperti itu tetap eksis, bertahan, menggali potensi yang ada untuk menghasilkan sebuah produktivitas yang bisa bermanfaat. Ya, kemudian Mas Budi, sebenarnya untuk kondisi saat ini sebenarnya di dalam keluarga di masa pandemi ini seperti apa Mas Budi? Sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan awal-awal. Artinya memang tetap guncangan ini kan ada guncangan yang berpengaruh terhadap relasi di dalam sebuah keluarga. Artinya dari sisi ekonomi, kemudian pendidikan pun sampai hari ini ya, kalau kita lihat di lingkungan sekitar aja terdekat di wilayah Brebes Selatan aja misalnya, beberapa pedagang udah mulai mengeluh. Artinya kemudian jasa-jasa misalnya ras pengantin, syuting segala macam, dan memang mulai bermunculan kreativitas ibu sudah disampaikan oleh Bu Endang. Misalnya sekarang beberapa ibu-ibu mulai buka misalnya yang punya keahlian kemudian secara jualan online, dan itu mulai menawarkan produk-produk itu hampir semua saya lihat di trennya hampir sama. Karena memang pasar-pasar yang dalam pengertian tradisional udah mulai agak-agak berkurang. Kalau coba mungkin kita lihat di beberapa pasar, di pinggiran di beberapa kecamatan, jumlah pedagangnya juga mulai berkurang. Terutama ini Mas, kalau misalnya di sekolah-sekolah, beberapa pedagang yang seringkali menjajakan dagangannya di sekolah-sekolah itu betul-betul merasakan dampaknya. Misalnya saya amati di beberapa sekolah, di sekolah yang ada biasanya ada 10 paling enggak atau 5 sampai 10 pedagang yang keliling. Tiba-tiba kemudian model begitu BDR, belajar dari rumah, itu kemudian memang betul-betul menghantam mereka, kemudian harus beralih profesi. Ada yang asalnya kemudian akhirnya jualan keliling, otomatis kan itu juga mengubah pendapatannya. Nah, ini kelihatan sekali, dan oleh karena itu mungkin kondisi keluarga ini memang ada bantuan dari pemerintah, baik yang lewat Kementerian Sosial sampai dari pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten maupun dari dana desa. Tetapi ini kan tidak serta-merta kemudian untuk jangka panjang bisa membantu. Karena makanya tadi seperti Mas Bayu sampaikan, ini perlu penguatan. Artinya ketahanan keluarga harus dikuatkan kembali, karena kita tidak tahu. Memang informasi terakhir memang vaksin sudah ditemukan, tapi vaksin kan sifatnya pencegahan. Vaksin itu kan sifatnya pencegahan. Bukan yang penyembuhan itu ya? Bukan, nggak ada namanya vaksin, itu semua pencegahan. Jadi kalau kita telisik di beberapa informasi di situs-situs terkait kesehatan, memang ini kan sebenarnya kan kita hanya memulihkan, membangun daya tahan. Makanya dulu kita pada pertemuan sebelumnya pernah menyampaikan kunci utamanya memang kita harus bagaimana ketahanan di keluarga ini dimulai, misalnya bagaimana komunikasi dalam keluarga, bagaimana anggota keluarga ini bisa membangun sistem kekebalan tubuhnya. Dan itu, nah ini makanya saya sering sampaikan, ya kita memang tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M terutama, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat kemudian di dalam keluarga itu membangun sistem kekebalan, dan itu hanya bisa diperoleh dari asupan gizi yang memadai, makanan. Kalau misalnya kita tidak ada asupan yang masuk, mbok nganggo masker, nganggo apa ya? Tetap rawan, Mas. Artinya kita tetap bagaimana mendorong masyarakat dengan biaya yang murah. Artinya kan makanya di beberapa tempat kami sempat membincang, dan beberapa wilayah sudah mulai membangun ketahanan keluarga juga harus ditopang dengan ketahanan pangan. Misalnya meskipun ada beberapa yang agak kurang setuju, tapi beberapa udah mulai bergerak. Beberapa keluarga itu udah mulai bangun, misalnya di rumahnya nanam sayuran, meskipun mungkin serba sedikit ya, mungkin cesem atau bayam apa itu, minimal mengurangi pengeluaran 1.000-2.000 kan bisa untuk jajan putrane. Ini hal sederhana, dan barangkali, dan ini kan sayuran hijau yang kemudian bisa menyuplai gizi kebutuhan anak-anak kita atau bahkan kita, dan nanti justru ini yang diperlukan untuk menguatkan sistem kekebalan. Kalau sistem kekebalan tubuhnya insya Allah kuat, kemudian ditopang dengan daya tahan, artinya sudut pandang yang positif, ya nanti dengan sendirinya ketika badannya sehat, jiwanya sehat, insya Allah kemudian melihat persoalan dengan tenang, keluarga punya daya tahan. Artinya dengan ekonomi kayak apapun semua masih bisa nerima. Ya kuncinya memang saat di situ, Mas. Artinya memang bagaimana ketahanan keluarga ini dimulai dari membangun ketahanan fisik
artinya secara lahir dan batinnya dari masing-masing anggota keluarga, dan itu salah satunya mungkin ada semboyan mens sana in corpore sano ya. Tapi meskipun sebenarnya di depannya itu kalau di teks aslinya itu ada kata dalam hidup di depannya gitu. Ya kan sebenarnya kan marilah kita berdoa agar, artinya kalau selalu ada di depannya itu ada upaya sifatnya spiritual. Marilah kita berdoa semoga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sebenarnya ada kalimat yang dihilangkan itu. Saya punya teks aslinya itu, saya dapat di beberapa referensi memang ada itu begitu. Jadi artinya tetap, makanya nanti kita akan sampai nanti di belakang bagaimana pesan ibu dan bapak, kira-kira begitu Mas. Ya, kemudian Mas Budi, sejauh mana dampak dari bantuan pemerintah sendiri terhadap ketahanan keluarga tersebut di masa pandemi? Karena untuk saat ini memang seperti sampaikan Mas Budi, bantuan dari pemerintah juga sangat luar biasa gitu loh, dan ini dampaknya seperti apa Mas Budi? Di satu sisi memang cukup membantu, setidaknya masyarakat ini kan coba kalau panjenengan cerungkan semua juga bisa melihat berbagai macam bantuan untuk apa semacam jaring pengaman sosial lah sebenarnya itu banyak. Misalnya dari yang bentuknya bantuan tunai, artinya dalam bentuk nominal uang, sampai barang bahan-bahan pokok, dan itu tidak hanya ditopang oleh pemerintah dari Kementerian Sosial, tapi juga ada beberapa lembaga sosial yang melakukan itu. Tetapi memang kita tidak bisa berharap ini dalam jangka panjang. Ya. Nah, ini kan sifatnya hanya skoci, stimulan gitu. Stimulan. Ya. Tetapi kalau kemudian kita semua, artinya masyarakat kemudian lengah, artinya kemudian menggunakan, artinya gini, kalau misalnya kita dapat bantuan terkait makanan pokok misalnya, kalau kemudian kita masih punya cadangan, ya kita coba berhemat, karena kita nggak tahu kondisi negara ke depan. Kalau misalnya kita, iya hari ini mungkin bulan ini, bulan depan, setahun ini sampai nggak tahun depan tuh sepertinya masih ada untuk penganggaran, tapi kan kita nggak bisa berharap seperti itu karena pengeluaran tetap bertambah. Artinya kalau makanya kemudian kami sempat di beberapa komunitas, ayolah kita mulai bangun ketahanan pangan juga, karena bisa jadi ke depan bantuan itu bisa jadi berhenti. Betul. Ketika berhenti, maka yang terjadi semua orang tidak punya logistik yang cukup. Akhirnya kalau perut lapar itu logikanya wis ora mlaku Mas. Nah, kalau perut lapar apapun akan dilakukan. Dan beberapa orang akan tidak memperhatikan aturan-aturan, dan ini kemudian beberapa orang sangat mengkhawatirkan adalah kalau ada jangka panjang kemudian bantuan seperti ini tiba-tiba dihentikan dan masyarakat sudah tidak punya daya tahan, artinya ketahanan pangannya sudah lemah, ya nanti ada kemungkinan ada konflik-konflik kecil. Dan seperti kita ketahui bersama kan awal-awal bagaimana munculnya bantuan itu kan kemudian sempat menimbulkan riak di desa-desa, dan akhirnya ada khususnya yang tidak mendapatkan gitu. Iya, dan itu menjadi buntaran. Meskipun sebenarnya saya secara pribadi sering menyarankan, memang betul secara spiritual mungkin orang banyak nanti kan nggak dapat gini. Secara spiritual kita kan akan menerima apa yang sesuai jatah kita. Hanya saja gini, kalau misalnya gini Mas, kita jatahnya 10, kita nerimanya 20, yang 10 itu harus dikembalikan mungkin ya tidak secara lahir mengembalikan, tapi secara ini kemudian kalau kita tetap menggunakan itu, maka dalam konteks hak dan kewajiban kita akan kena denda sebenarnya secara spiritual. Kalau kajiannya berbasis tasawuf ya, kita harusnya dapat jatahnya 10, tapi kita mendapatkannya 20, makanya 10 harus keluar. Nah, hanya keluarnya ini bentuknya kalau kita pengen sehat ya dikeluarkan dengan dalam konteks beragama ya bersedekah. Tetapi kalau enggak ya nanti mesti ini akan keluar. Hanya saja bentuknya misalnya tiba-tiba sakit harus keluar uang. Tiba-tiba ini ada beberapa kasus misalnya, tiba-tiba dia orang dapat bantuan, tetapi tidak ini melebihi, maka harus keluar. Orang punya BPJS, tiba-tiba BPJS nggak bisa digunakan, akhirnya tetap harus keluar karena melebihi apa yang didapat. Ini kalau kita kajiannya gitu, tapi ini kaitannya dengan program. Sebenarnya kita hanya ingin membangun bagaimana masyarakat punya ketahanan yang bagus menghadapi situasi yang sulit, dan ini harus dimulai dari satu keluarga. Artinya bagaimana keluarga memfungsikan kembali 8 fungsi keluarga. Mungkin Bu Endang lebih paham 8 fungsi keluarga ini bagaimana di keluarga terbangun, dan utamanya ini yang ke depan saya sedang coba sama dengan teman-teman beberapa ini coba yuklah mulai nanam. Kalau orang Jawa dulu namanya polo kependem lah, artinya nanam bolet, putin atau tales lah. Karena kita nggak tahu, karena pengalaman 2005 saya di Jogja itu di saat
pasca gempa itu yang bisa bertahan orang-orang gunung. Ya. Yang lain ribut rebutan bantuan yang jauh instan di kardus, yang semua itu berebut, bahkan ada penghadangan di beberapa titik karena memang kondisi memang benar-benar tidak ada logistik. Orang yang di pegunungan ini mereka masih punya talas, Nyantai malah. nyantai ya bakar talas, bakal bolet ya, ubi ya, dan ini mereka bisa bertahan tidak terlalu ribut dengan ini karena mereka udah punya dalam hal tertentu punya ketahanan pangan. Nah ini udah mulai muncul pemikiran di beberapa, saya ketemu di orang-orang daerah atas ya, daerah Batur, saya udah mulai yuk kita nanam boleh talas yang sekiranya nanti barangkali di kondisi kita nggak tahu, kondisi sulit, minimal kita masih bisa makan. Karena ketika masih bisa makan, kita masih bisa bergerak, sayuran masih sedikit banyak, air insya Allah masih bisa kita dapatkan. Tetapi minimal kalau misalnya kayu masih ada, api masih ada, kita minimal masih bisa bakar lah. Artinya ini kita bukan kemudian pesimis, tetapi minimal kita harus Hal terburuk. hal terburuk. Belum lagi kalau persoalan yang agak miris adalah persoalan pendidikan anak-anak kita. Saya akhir-akhir ini masih kemudian bagaimana, ayolah bareng-bareng, kita bareng-bareng. Kalau 1-2 orang tidak bisa, ayo bareng-bareng buat kesepakatan. Di satu sisi BDR ini memang membuat anak-anak kita belajar teknologi, tapi di sisi lain dampak jangka panjangnya ini yang tidak banyak disadari banyak orang. Dan saya juga memang kuota ini udah mulai kuota dibagi. Saya lihat di beberapa sekolah, bahkan di perguruan tinggi mahasiswa udah mulai dapat jatah, ada yang 10 giga ada berapa. Tetapi ini di jangka panjang ini akan menjadi kita hanya pengguna. Kita bukan menjadi bangsa yang produsen, kita hanya konsumen, dan ini jangka panjangnya kurang bagus bagi sebuah ketahanan sebuah masyarakat, sebuah bangsa dan negara. Itu Mas Bayu. Baik, luar biasa Mas Budi, dan tentu ini menjadi satu pokok dasar untuk saat ini adalah pangan di keluarga. Dan ini tentu kalau melihat kondisi ini di desa akan lebih aman gitu ya, kalau disampaikan Mas Budi tadi, dan daripada di kota. Iya, nah Bu Endang, ini mungkin 8 fungsi keluarga yang disampaikan Mas Budi. Apa saja sih sebenarnya 8 fungsi keluarga yang perlu dilakukan untuk masa-masa pandemi seperti ini? Yang pertama adalah fungsi agama, Mas. Jadi dalam satu keluarga, agama itu menjadi sebuah pondasi yang kuat. Di mana di situ interaksi antara anggota keluarga sedini mungkin anak-anak itu dikenalkan dengan kepercayaannya mereka. Jadi anak-anak sudah dari kecil itu sudah mengerti siapa Tuhannya, siapa nabinya dan lain sebagainya menurut agama kita masing-masing. Kemudian di situ anak juga diperkenalkan tentang ciptaan Allah yang lain, atau bagaimana hubungan kita dengan Allah itu dengan cara seperti apa, sesuai dengan kelompok usia anak. Mungkin anak yang masih 1 tahun dengan yang 17 tahun itu kan akan lain barangkali. Yang jelas di situ dalam fungsi keluarga memang diharapkan kita bisa mengagendakan atau bisa membuat sebuah rutinitas keagamaan yang melibatkan anggota keluarga yang lain. Di situ di samping ada interaksi juga ada rutinitas kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya dengan sholat berjamaah, atau mungkin setelah sholat mengaji berjamaah, seperti itu sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang kedua adalah fungsi kasih sayang. Fungsi kasih sayang bahwa di situ dipraktekkan dalam sebuah keluarga itu, kita yang pertama adalah saling mengasihi. Yang pertama adalah mengasihi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau mungkin anak dengan anak yang lain. Di antaranya dalam sistem mengasihi itu, fungsi kasih sayang itu yang pertama adalah kita terapkan di keluarga dulu faktor kebiasaan, sehingga nanti anak di saat keluar, di saat dengan dia berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dia sudah dibekali dengan fungsi kasih sayang tadi di dalam keluarganya. Karena keluarga itu adalah unit yang terkecil yang mana di situ terjadi proses pembentukan watak dan karakter anak. Anak itu sebelum dia keluar, dia akan berguru dulu di keluarga itu, mungkin sama ibunya, sama bapaknya, sama kakaknya, sehingga pada saat-saat tertentu memang
anak perlu sekali dibekali dengan 8 fungsi keluarga tersebut, sehingga kalau dia keluar dia akan menerapkan kebiasaan yang sering dia lakukan di rumahnya. Oke. Kemudian fungsi pendidikan yang ketiga, fungsi pendidikan adalah memang dari awal anak-anak sudah dituntut untuk berpendidikan yang baik, yang maksimal, baik pendidikan secara formal maupun non formal. Yang formal kan kita bisa sekolahkan anak dari PAUD, dari TK sampai perguruan tinggi, tapi ada pendidikan non formal yang harus diterapkan di dalam sebuah keluarga. Dan ini yang paling penting di masa pandemi ini ya. Iya betul. Misalnya tentang pendidikan tentang sopan santun dan kasih sayang. Misalnya pendidikan itu adalah bagaimana kita anak itu diajari rasa berbagi. Rasa berbagi itu juga pendidikan non formal sih, tapi anak-anak itu ditumbuhkan rasa emosional, kecerdasan emosionalnya kita gali dengan cara anak itu terbiasa merasa empati dengan sesamanya. Misalnya dengan cara itu sering berbagi. Di saat anak mempunyai sesuatu, anak itu sering berbagi kepada teman-temannya. Okay. Kemudian yang keempat adalah fungsi perlindungan. Anak itu juga perlu dilindungi. Anak itu juga, keluarga menjadikan sebuah wadah ataupun wahana untuk anak merasa nyaman dan aman di dalam rumah. Jadi di situ terjadi interaksi yang baik dengan bapaknya, ibunya maupun anak yang lain. Sehingga dengan anak merasa aman, dengan anak merasa terlindungi, nyaman, segala potensi yang ada di dalam anak itu akan tumbuh secara maksimal. Dengan kita sebagai stimulannya, orang tua itu yang menggali bahwa kita percaya bahwa setiap anak itu pasti mempunyai potensi dan kelebihan yang berbeda. Jadi kita bisa-bisanya menggali potensi yang ada di dalam anak kita. Yang pertama memang ibu biasanya, ini ibu yang berperan. Paling cerewet biasanya. Ya, paling cerewet, paling dominan, paling macam-macam lah. Yang lebih peka untuk menggali potensi anak itu biasanya ibu. Dan ibu juga lebih bisa membaca sebetulnya anak saya itu karakter dan maunya seperti apa, itu memang ibu, karena komunikasi atau interaksi anak dengan ibu kan sudah ada di dalam kandungan, Mas. Jadi memang ibu itu lebih peka banget daripada bapak, lebih peka banget. Karena memang sudah terbiasa anak itu di saat dia di dalam rahim, dia kan berkomunikasi lewat ibu dengan gerakan, dengan macam-macam. Itu kemudian fungsi perlindungan, kasih sayang, pendidikan, fungsi agama, kemudian apalagi Mas Budi? Mungkin Mas Budi nih yang mau nambahi, monggo Mas Budi. Saya kira sebagian besar sudah dijelaskan oleh Bu Endang. Jadi memang pada prinsipnya mungkin fungsi lingkungan segala macam, dan ini saling terkait, Mas. Jadi saling terkait. Jadi bagaimana menjadikan keluarga sebagai kalau dalam istilah ilmu sosial itu agen perubahan lah. Artinya keluarga menjadi titik sentral perubahan dalam menyikapi kondisi saat ini. Jadi itu yang perlu dilakukan, dan ini tentu peran seorang ibu dan bapak di rumah menjadi luar biasa. Bapak bisa menjadi teladan, ibu pun bisa menjadi pendamping yang baik. Ini harapannya, karena memang dari ke hari saya lihat memang kondisinya kalau kita tidak waspada, saya kok agak ini sifatnya skeptis sebagai sebuah metode. Artinya kekhawatiran ini bukan kekhawatiran dalam pesimis dalam pengertian negatif, tapi ini ada harus dipikirkan jangka panjang. Artinya tadi sudah saya sampaikan, hal-hal tertentu yang rawan adalah ketahanan pangan. Karena kaitannya dengan membangun sistem kekebalan. Kalau sistem kekebalan terbangun, insya Allah jangka panjang artinya sebagai pendukung nanti ada 3M-nya nanti bisa efektif gitu, Mas. Baik, Tomania dan juga Bu Endang dan juga Mas Budi, masih tambah menarik untuk bincang-bincang kita untuk sore hari ini, karena memang sore hari ini sangat luar biasa dan pandemi COVID-19 menjadi satu kewaspadaan kita. Ya, kita break sebentar untuk beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu, siap mengudara
Ya, baik teman, masih di 95.1 inspirasi kita semua dan masih bersama Bayu Ahmad di podcast Radio Talkshow dan masih bersama teman-teman kita dari penyuluh keluarga berencana Kecamatan Paguyangan dan juga penyuluh keluarga Kecamatan Sirambok. Ada Bu Endang dan juga Mas Budi. Ya, Mas Budi, ini di lapangan ini saya saksikan juga untuk saat ini kondisi warga masyarakat mulai apatis ya, artinya masyarakat lebih masih cenderung takut daripada COVID, tapi takut kelaparan. Ini seperti apa? Dan ini kedisiplinan mereka pun menurun untuk saat ini, seperti menggunakan masker dan lain sebagainya. Ini melihat kondisi ini seperti apa, Mas Budi? Ya, ada ketidakpastian, masyarakat melihat ada ketidakpastian dan nyun sewu, dan ini jadi persoalan. Makanya persoalan itu sederhana. Jadi masyarakat tuh butuh teladan. Artinya apa? Ya ini agak paradoks sebenarnya. Mungkin paradoks, ada beberapa, misalnya ini termasuk terakhir ini karena angka ada peningkatan angka yang terkonfirmasi lah. Itu kemudian ada edaran tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan ini dan itu, kemudian harus ini dan itu. Kalau kemudian nggak pakai masker dendanya sekian. Oke, itu bagus. Tetapi begini, masyarakat juga butuh contoh teladan. Kasus terakhir misalnya Panjenengan, dan itu sudah menjadi umum hal yang diketahui banyak orang, kasus di Tegal itu bagaimana. Itu kemudian orang, loh, hukum itu seolah tajam hanya ke bawah, ke atasnya tumpul, dan itu ini persoalan masyarakat dan ini harus disadari semua. Makanya masyarakat di tengah ketidakpastian yang dibutuhkan adalah teladan dari para pemimpin ini, bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat bisa yang tokoh yang sifatnya formal maupun informal. Tokoh agama juga sama, yang aktif di kelembagaan ataupun tokoh agama yang memang tidak aktif di kelembagaan. Ini perlu contoh. Makanya dulu ini hampir sama ya, kalau kita ada beberapa yang poin yang agak serupa di tahun-tahun pasca reformasi lah. Jadi saya masih ingat betul dulu bahwa bagaimana kita menerapkan kembali kalau wudhu itu kan bersuci ya, bersuci. Makanya ada wudhu nasional. Wudhu itu artinya bersuci secara. Kalau wudhu itu yang dibasuh pertama apa, Mas? Yang berkumur kan dari atas muka, kumur-kumur itu di mana? Di kepala, di muka. Maka yang harus mulai membersihkan dengan artinya pakai masker, artinya menjaga omongan. Kemudian kumur-kumur yang dikeluarkan itu kan apa ya, dari mulut siapa? Pemuka, kepala ini apa? Kepala apapun, kepala di bidang pemerintahan atau kepala yang di bidang di non pemerintahan, artinya apa? Pemuka masyarakat, pemimpin ini harus membasuh dulu, membersihkan muka, membersihkan berkumur-kumur, artinya cara berbicaranya, membuat statement ini harus diperhatikan. Masyarakat itu cermat loh. Masyarakat itu tidak bodoh, hanya saja mereka kadang-kadang apatis lah, sing kayak baik kayak gue, yang kita kayak orang beli contoh. Artinya ini satu, harus ada teladan. Ini penting, karena begitu tidak ada teladan, masyarakat apatis tuh karena ada sebabnya. Karena tidak ada teladan lah, nek kayak baik di benki, nah kayak gini ada contohnya. Wis yang tak yang penting so madang, makanya kuan nggo masker, makanya sini kemarin sempat rame. Beli masker harganya sekian, belum lagi rame kemarin masker scuba segala macam. Wah, itu sudah merepotkan banyak orang. Gini loh. Yang terpenting sebenarnya gini juga, kita sebagai petugas juga serba salah. Kadang-kadang mengajar silakan menggunakan masker ini dan itu. Tetapi kalau orang kemudian makanannya tidak diperhatikan, ya percuma. Makanya tetap kita harus tetap kita mengingatkan menggunakan masker, iya, mencuci tangan dengan sabun dengan mengelik, iya, menjaga jarak secara ini, iya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun, menguatkan kekebalan tubuh dengan ketercukupan asupan gizi. Dan itu bisa diperoleh dengan dari makan-makan yang mudah didapat dan tidak mahal. Ini kalau kami berupaya itu, ayolah. Oke, makan nasi sudah, sayuran sudah, buah nggak usah mahal, ada buah gandul, ada pepaya, wis toh. Gandul, pepaya, pisang itu kan hal
harganya tidak terlalu mahal, murah meriah, Dan mudah didapat gitu ya. mudah didapat, kandungan vitaminnya bagus. Bahkan gandul itu vitamin E-nya dan bahan menguatkan kekebalan loh. Terus berjemur itu kan barang yang murah, sambil jalan pagi ke kebun atau kemana, makanya Bisa berjemur gitu ya. Coba lihat klaster yang kena itu kan kebaikan banyak kan rata-rata orang-orang di perkantoran, karena di perusahaan ini, karena memang jarang ini. Nah ini ketika berjemur orang optimal, ada vitamin D yang dalam tubuh kemudian bisa optimal bekerja. Makanya kenapa kemudian pertama kenapa masyarakat mulai apatis ya, karena selama ini masyarakat tidak memperoleh teladan yang baik. Makanya ada istilahnya harus ada wudu nasional. Wudu nasional itu harus para pemimpin, baik kepala apapun lah, artinya pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin itu harus memberikan teladan, membersihkan diri, artinya dari cara bertutur katanya. Artinya makanya kalau namanya wudu mesti membersihkan muka, ada kumur-kumur segala macam, telinga dibersihkan supaya bisa jadi pendengar baik. Artinya pemimpin juga harus bisa jadi pendengar baik supaya masyarakat jadi butuhnya pangan, tidak hanya masker tapi juga pangan. Nah ini makanya ada bantuan terkait misal makanya udah ada makanan pokok. Tetapi kalau ini tidak dikawal, tidak didampingi, ya nanti jangka panjang ya mungkin orang lapar butuhnya makan, kita kasih ikan ya, tapi juga harus kita kasih kail, karena tidak bisa kita memberikan ikan terus. Dan ini kail ini bisa jadi juga keterampilan dalam terkait bagaimana vokasional, artinya berkaitan dengan bagaimana bekerja, tapi juga bagaimana orang mengambil keputusan bertahan hidup. Ini yang juga harus diperhatikan, sehingga nanti ke depan kok masyarakat apatis, ya dicari dong sebabnya. Kenapa apatis? Kadang masyarakat juga ternyata informasinya simpang siur, dan ini permainan di media sosial luar biasa. Tidak ada edukasi, artinya dilala edukasi ke masyarakat terputus. Akhirnya ya begitu lah, kayak jebule mengini. Akhirnya masyarakat itu nyunsih ya agak apa ya, nyunsih berprasangka kurang baik. Ini kok ini tiba-tiba banyaklah kasus, artinya tiba-tiba ini orang meninggal karena sudah bawa penyakit bawaan, tiba-tiba karena jantung, tiba-tiba informasinya karena ini misalnya COVID. Ini juga jadi persoalan. Orang juga kemudian menimbulkan ketidakpercayaan. Tetapi nyunsih ini yang harus diwaspadai. Kalau ini terus-menerus masyarakat sudah tidak percaya dengan kondisi seperti ini, akhirnya abai dan akhirnya kemudian penegakan sifatnya agak lebih dengan kekerasan, dan ini juga nggak bagus untuk jangka panjang. Saya agak prihatin kalau kemudian masyarakat apatis karena tidak adanya teladan. Kalau teladan sifatnya persuasif ya, misalnya begini, kalau ini juga udah mulai dilakukan, saya lihat beberapa operasi patuh terkait dengan masker. Mistisi misalnya, nggak bawa masker, ini lain kali misalnya diperingatkan, lain kali harus pakai masker, ini dikasih masker, tapi kalau ketemu lagi peringatan lisan tertulis tidak ada, denda baru. Artinya ada tahapannya. Artinya gini loh, masyarakat juga butuh diedukasi, diberikan pengarahan dengan cara yang baik. Jangan terus menyalahkan masyarakat terus. Artinya masyarakat juga semua, artinya kita punya perut, semua punya perut, butuh makan, butuh bergerak. Ya kita harus perhatikan dengan cara yang baik, berikan contoh, artinya sebagai edukasi yang baik. Iya, edukasi yang baik itu dibutuhkan, sehingga masyarakat ya ternyata saya perlu pakai masker, ya ternyata saya perlu cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, ya saya perlu jaga jarak. Pengetahuan terhadap ini juga harus dilakukan terus supaya syaratnya ini, kalau tidak melakukan ini seolah aman. Makanya ada prinsip dasarnya ini, kemudian harus dilakukan edukasi terus menerus, dan itu butuh teladan. Itu Mas. Oke, luar biasa Mas Budi, dan ini memang kita lihat di masyarakat sendiri memang ya nun sewu, karena memang mereka juga kekhawatiran, dan ini seperti sampaikan Mas Budi adalah karena contoh dan juga teladannya masih minim, dan ini tentu harus ada edukasi yang lebih bagus lagi tentunya dalam penyampaian materi ke masyarakat. Jadi jangan pertama ketemu langsung kamu kena denda gitu. Ya, Bu Endang, pada sisi ini untuk program apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini di DP3KB Kabupaten Brebes? Oke, baik Mas Bayu, kita ketahui bersama bahwa adanya pandemik ini itu sangat kelihatan sekali, dampaknya itu di program keluarga berencana, ya, khususnya karena kemarin adanya lockdown, jadi
dalam sebuah keluarga itu kayaknya kalau hanya di rumah kemudian bertemu terus, mau keluar dibatasi dan lain sebagainya. Karena seringnya bertemu antara ibu dan bapak, dan ternyata biasanya ibunya itu agak lupa atau kurang kontrol tentang kurang waspada tentang adanya alat pengaman program KB itu, sehingga karena faktor kebiasaan dan teledornya itu dengan asik dengan menikmati lockdownnya itu, sehingga banyak angka kehamilan tinggi. Angka kehamilan tinggi itu sudah mencapai malah lebih 100% akibat dari COVID-19. Kemudian setelah angka kehamilan tinggi, kemudian dari segi pendidikan, karena sekarang sekolah-sekolah saja kan dibatasi. Betul. Untuk di desa-desa banyak orang tua yang wis ora sekolah disit, wis sing penting bojo, sing penting kon nikah, wis ora sekolah. Sekolah yang gua apa wong dosene ya laka saiki, laka pelajarane. Seperti itu. Jadi dampak yang paling signifikan di program keluarga berencana adalah tingkat kehamilan yang tinggi, sehingga melahirkan tingkat kelahiran bayi itu tinggi. Kemudian tingkat pendewasaan usia perkawinan rendah, karena anak-anak baru SMA saja wis ora kuliah, wis bojo baik. Banyak orang-orang yang seperti itu, sehingga tingkat perkawinan muda itu juga sangat tinggi. Ya, ada tren naik berarti. Iya, ada tren naik. Dengan keadaan yang seperti itu, kami di jajaran DP3KB, khususnya di Kabupaten Brebes, itu bergerak mengadakan terobosan-terobosan, mengadakan sebuah action yang mana diantaranya seperti ini, kegiatan seperti ini, kita siaran di radio, kemudian kita adakan penyuluhan itu lewat mobil, publikasi lewat mobil Mopen yang ada di kantor kami ke desa-desa. Kemudian kami juga tetap harus ke desa untuk tetap menggelorakan atau mengadakan sebuah penyuluhan untuk mengingatkan tetap dalam kondisi seperti ini harus tetap ber-KB. Kemudian ber-KB itu kalau wayahnya sudah ganti cara yang tadinya implan ataupun IUD, mau ganti cara bisa. Kemudian kami juga bekerja sama bersinergi dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Paguyangan maupun Windu Aji. Kami jemput bola ke desa-desa untuk memberitahukan ibu-ibu ini ada pelayanan gratis loh. Setiap difasilitasi oleh terutama di Kecamatan Paguyangan, Puskesmas Paguyangan itu gratis setiap hari Senin. Kemudian di Puskesmas Windu Aji gratis setiap hari Selasa. Dengan catatan membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, kartu BPJS masing-masing 5 lembar. Itu sebagai persyaratan. Bisa dilayani di kedua puskesmas tersebut dengan catatan tetap mempergunakan protokol kesehatan. Akseptor kami batasi, Mas. Tiap pelayanan itu biar tidak terjadi gerombolan atau berkerumun 10 akseptor. Jadi satu hari kami siasati satu desa secara bergantian sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. 10 orang seperti itu. Kami mengadakan pelayanan gratis dan menjemput bola di desa-desa. Ayo ibu-ibu, pokoknya sudah saatnya berkontrasepsi, jangan lupa, jangan lengah, sehingga tidak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Karena kehamilan itu kan idealnya itu harus memang direncanakan oleh sebuah keluarga. Itu seperti itu. Kemudian di samping kami mengadakan penyuluhan, kami mengadakan pelayanan terutama untuk
warga masyarakat miskin, kami juga mengadakan penggerakan atau kita mengadakan fasilitasi untuk UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Itu di kelompok-kelompok desa itu banyak UPPKS. Lah kita masuk ke kelompok-kelompok tersebut, kemudian kita berdiskusi permasalahan yang ada seperti apa, kemudian kita memberikan sebuah solusi. Misalnya dalam UPPKS itu terjadi banyak warga kelompok perempuan itu yang masih memasarkan hasil produksinya di wilayah sekitar. Jadi sepertinya kurang maju, kurang bisa melihat dunia pasar, nggih. Akhirnya kami berdiskusi dan memberikan sebuah terobosan bagaimana kalau kita hasil dari kelompok PPKS itu kita jual, pasarkan di wilayah tetangga, misalnya Bumiayu ataupun kalau di Windu Aji di Aji Barang di perbatasan, wilayah perbatasan, seperti itu. Jadi yaitu usaha kami terutama di jajaran DP3, yang pertama adalah kita memberikan penyuluhan, kemudian kita mengadakan pelayanan gratis dengan tetap mempergunakan protokol kesehatan, tidak berkerumun, tetap mempergunakan masker dan jaga jarak. Kemudian yang ketiga adalah itu namanya pembangunan kita menguatkan pada kelompok-kelompok UPPKS, dan dalam setiap kegiatan seperti itu kita tetap bersosialisasi tentang adanya pandemik ini, tentang adanya kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, dengan cara kita selalu meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Oke, ya kemudian terakhir Mas Budi, apa yang mungkin bisa dilakukan keluarga pada masa adaptasi kebiasaan baru terakhir ini? Oke, ini mungkin akhir-akhir ini sudah marak ya, ada istilah pesan ibu, pesan bapak. Jadi kalau pesan ibu ya biasanya kaitan dengan 3M, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dengan menggunakan air yang mengalir. Kalau pesan bapak itu terkait dengan bagaimana kita menjaga iman, imun, aman, dan amin. Iman itu artinya gini, bahwa kondisi ini harus dipahami bahwa pandemi ini bisa dipahami dari secara spiritual, dari sisi teologis, bahwa pandemi ini adalah bagian, bisa jadi ini ujian. Ujian dari Tuhan supaya kita imani gitu ya. Punya lebih menguatkan keimanan kita bahwa ini ujian. Ketika ujian tidak dihadapi dengan baik ya orang lolos, orang lulus gitu. Artinya bagaimana iman ini kita kuatkan di masing-masing keluarga. Kemudian imun tadi sudah saya sampaikan. Kuncinya adalah bagaimana kita menguatkan sistem kekebalan, imunitas, dan itu tidak hanya di dalam keluarga tetapi juga di kelompok masyarakat. Makanya ini kita kan sudah mengarah ke herd immunity. Jadi kekebalan kelompok. Kalau setiap kelompok-kelompok punya terbangun sistem kekebalannya, maka ini modal yang luar biasa. Sehingga nanti ketika ini dalam kondisi apapun, kalau kekebalan kelompoknya bagus, ya tidak mudah terpapar. Yang kemudian aman, artinya harapannya dengan secara batiniah, secara kejiwaan kita, keimanannya meningkat, dari secara ini kekebalannya bagus, insya Allah ini akan terjaga keamanan kita dalam menghadapi pandemi. Dan kemudian amin, ini kita ayo kita mendoakan, amin ini kan karena doa, mendoakan bagi kita, iya ayo kita sama-sama hadapi ini dengan begitu. Jadi intinya kalau sekarang ingat pesan Bapak dan Ibu, 3M, kemudian 2I, 2A. Ya, baik, terima kasih Bu Endang dan juga Mas Budi untuk sore hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari bincang-bincang kita untuk Tomania, ketahanan pangan menjadi satu modal dasar di masa pandemi COVID-19, khususnya di lini keluarga terkecil. Ini menjadi satu hal penting bahwa lumbung pangan keluarga ini perlu disiapkan. Ya entah seperti sampaikan Mas Budi, entah nanam
singkong, bolet gitu ya, atau mungkin talas. Nah ini yang nantinya ini akan ke depan akan menjadi satu modal untuk ketahanan pangan kita, untuk keluarga khususnya, sehingga masa ke depan masa-masa paceklik kita akan bisa teratasi. Dan ini tentu bisa dibudidayakan untuk keluarga saat ini di rumah, mungkin yang khususnya yang di desa-desa ini bisa banyak sekali lahan-lahan yang notabene masih banyak yang tidak masih terabaikan. Ini bisa dimanfaatkan. Kemudian juga terakhir ada pesan Bu Endang dan juga Pak Mas Budi, yaitu ingat selalu pesan Ibu memakai 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan juga ingat Bapak, pesan ingat Bapak yaitu iman, imun, aman dan amin. Oke. Baik, terima kasih Mas Budi dan juga Bu Endang bincang-bincang kita. Dan sayang sekali untuk temannya semuanya, untuk kebersamaan kita juga harus sampai di sini terlebih dahulu. Dan akhirnya saya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada rekan Diswa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini, mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi A. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.